Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita sebagai mukmin dalam memohon, di antaranya pakai lafal ihdinas syiratal mustaqim, agar kita mendapat bimbingan, petunjuk, kemudian didampingi, dikawal hingga sampai tujuan terciptanya manusia, yaitu beribadah kepadanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, lafal ihdinas syiratal mustaqim menimbulkan pertanyaan kepada kita, mengapa lafal tersebut setelah kata ihdina tidak menggunakan ila, sehingga bunyinya ihdina ila syiratil mustaqim, tetapi lafalnya ihdinas syiratal mustaqim. Kami akan mengaturkan penjelasannya seperti berikut. Penjelasannya, kalimat ihdinas syiratal mustaqim maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk hambanya dengan selalu membimbing, mendampingi hingga sampai pada tujuan. Sedangkan ihdina ila syiratil mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk hambanya dengan tanpa membimbing, mendampingi sampai pada tujuan atau tidak. Penjelasan kata ihdina, asal kata ini adalah hada yahdi hidayah, memberi petunjuk atau menunjukkan. Muta'adina ada menggunakan kata ila dan ada yang tidak menggunakan kata ila, dan bentuk amarnya atau perintah itu ihdi. Contoh hada yahdi muta'adinya menggunakan kata ila. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Kata rush sama dengan al-aql. Untuk mencapai tujuan, yaitu mencapai jalan yang benar atau lurus, tidak dibimbing langsung oleh Allah, tetapi melalui mempelajari Al-Quran, memahami, kemudian melaksanakannya, maka menggunakan lafal yahdi ila. Contoh hada yahdi muta'adinya langsung, tidak menggunakan kata ila. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-Fatihah 6. Ihdinas syiratal mustaqim
dalam ayat ini tidak menggunakan kata ila setelah ihdina, karena yang dimohon langsung kepada Allah, maka Dia akan memberi bimbingan, pendampingan, petunjuk hingga mencapai tujuan. Agar mendapat bimbingan, pendampingan, dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka taatilah perintah-perintahnya, yang diantaranya adalah wahyu pertama turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah benar-benar memperhatikan hambanya yang beriman, diantaranya dengan cara memberi pelajaran tata cara memohon dalam menggunakan bahasanya, sebagai contohnya yang tersebut di depan, yaitu ihdinas syiratal mustaqim, tidak menggunakan ihdina ila syiratil mustaqim, yang mana pengertiannya adalah ihdinas syiratal mustaqim agar kita diberi petunjuk, kemudian dibimbing, dikawal hingga mencapai tujuan. Dengan lafal ihdina ila syiratil mustaqim, Allah hanya memberi petunjuk tanpa membimbing, mendampingi hingga sampai tujuan. Agar manusia atau hambanya yang beriman mudah menerima ajaran-ajaran dari Allah, Allah membekali dengan 3 alat, yaitu pendengaran, penglihatan, akal, dan hati, yang penjelasannya seperti berikut. Perintah dalam wahyu pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat beriman untuk mempelajari ajaran agama, memahaminya, dan kemudian melaksanakannya, tidak langsung melaksanakannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Isra 36. Allah membekali manusia untuk memahami ayat-ayatnya dengan 3, yaitu sa'asam pendengaran, al-basar penglihatan, al-fuad hati dan akal. Diciptakan untuk manusia yang diantara manfaatnya untuk memahami ayat-ayat Allah. Janji Allah kepada pencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengajarkan kepada manusia apa yang belum ia ketahuinya. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Al-Alaq 5. Wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Yusuf 68. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali hambanya dengan ketiga potensi tersebut
untuk memahami ayat-ayatnya. Siapa saja yang betul-betul memanfaatkan ketiga kompetensi tersebut, Allah berjanji kepadanya benar-benar akan memberi ilmu. Tetapi bagi hambanya yang tidak mau memanfaatkan ketiga kompetensi tersebut untuk memahami ayat-ayat Allah, Allah mengancam untuk dimasukkan ke dalam jahanam, yang sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surat 7 ayat 179 yang seperti berikut ini. Bagi yang tidak memanfaatkan tiga kenikmatan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi tiga kenikmatan, yaitu pendengaran, penglihatan, akal, dan hati. Maka, bagi yang tidak mampu dan tidak mau memanfaatkan sesuai dengan aturan Allah, maka diancam dengan walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal'am balhum adol ulaika humul mughafilun. Al-A'raf 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan kepada pendengar dan penikmat semuanya. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang selalu diberi kemudahan untuk memanfaatkan ketiga potensi itu untuk memahami ayat-ayatnya sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.